A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah IPA SD. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah seorang guru dari SD Negeri 93 Palembang. Nah, di sini ada teman-teman saya. Saya Dela Aulia. Saya Nimi Sofa. Saya Indah Sakina. Saya Lazimatul Manfa. Saya Nabila Zakia Putri. Baik, itulah tadi nama-nama dari kelompok 8 dan di sini kami akan mewawancarai narasumber kami pada hari ini, yaitu Ibu Rita Amelia, Sarjana Pendidikan. Mohon izin Ibu, di sini kami ingin mewawancarai Ibu seputaran pembelajaran IPA. Di sini ingin bertanya Bu, dalam pengalaman Ibu setelah untuk menjadi guru ini, tantangan apa sih Bu yang Ibu hadapi dalam paling sering untuk pengajaran IPA, dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya serta memberi motivasi untuk anak-anak seperti ini? Oke. Tantangan yang biasanya saya hadapi selama saya mengajar di kelas itu memahami berbagai karakteristik masing-masing siswa yang ada di kelas. Nah, karena masing-masing siswa itu memiliki karakter dan sikap yang berbeda, maka dari itu sebagai guru kita harus memahami masing-masing karakter masing-masing siswa tersebut supaya kita bisa menghadapi berbagai permasalahan yang kita hadapi di kelas. Oke, berarti untuk mengenali karakternya ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Dan untuk teman-teman saya, dari Dela Aulia. Ibu izin bertanya, media apa saja yang paling efektif menurut Ibu dalam pengajaran IPA? Dan bagaimana cara Ibu mengintegrasikannya ke dalam pelajaran? Kalau menurut saya, selama saya mengajar IPA SD, khususnya kalau sekarang kan kurikulum merdeka, pembelajaran IPA. Nah, saya biasanya menggunakan metode media gambar atau media video pembelajaran, bisa juga media konkret, bisa juga media-media yang bisa digunakan di sekitar, di lingkungan sekitar. Baik, jadi menggunakan media-media yang ada di lingkup sekolah ini Ya, yang bisa lebih mudah dipahami siswa. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, Izin bertanya Ibu, metode atau strategi apa yang Ibu anggap paling berhasil dalam mengajar pembelajaran IPA? Pendekatan atau pendekatan strategi yang biasa saya lakukan biasanya dengan cara membentuk kelompok, biasanya yang pertama itu kan. Terus menggunakan media sticky note, anak bisa kita jadikan sebagai guru, misal menjadi model sebagai guru dan siswa. Nah, sedangkan guru bisa menjadi fasilitatornya, seperti itu biasanya. Atau bisa juga menggunakan tanya jawab atau diskusi kelompok, biasanya seperti itu. baik untuk teman-teman yang lain. Tanya Bu, bagaimana Ibu menerapkan penerapan kurikulum K13 dan Merdeka dalam pembelajaran IPA di kelas? Kalau saya menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka di kelas sama seperti kurikulum biasanya, tetapi pada kurikulum merdeka ini kan lebih ke anak yang berperan aktif dalam pembelajaran. Maka dari itu anak biasanya di kelas itu saya meminta anak untuk mencari tahu permasalahan apa, jawaban dari permasalahan apa yang sedang dicari, dengan cara misalnya dengan diskusi kelompok seperti tadi yang saya sebutkan. Diskusi kelompok, mereka bersama-sama untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang dialami, seperti itu biasanya. Lebih ke siswa sih berperan aktif. Oke, untuk teman-teman yang lain, Izin bertanya Bu, bagaimana Ibu menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa yang beragam di kelas? Biasanya saya memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar itu menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak tersebut dikategorikan berdasarkan gaya belajar mereka. Misalnya gaya belajarnya itu menggunakan audio visual,
Nah, saya akan menampilkan media gambar atau video pembelajaran agar mereka bisa lebih cepat dalam menerima pembelajaran. Bisa juga menggunakan, kalau anak itu gaya belajarnya kinestetik, biasanya dengan cara praktek supaya mereka bisa lebih cepat lagi dalam menerima pembelajaran tersebut. Jadi saya menerapkannya menggunakan sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti itu biasanya. Baik, untuk teman-teman semuanya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan serta materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita pada hari ini, Bu Rita Amelia, Sarjana Pendidikan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, waktunya yang telah diberikan untuk kami. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami dapat bermanfaat ke depannya dan juga berguna untuk kami ke depannya serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.